Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi Maki, bisa mendengar suara kami? Siap, Ustadz? kita mulai. Baik, baik Ustadz. Eh, kita akan buka dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para jamaah semua, insya Allah kita sudah selesai menjalankan salat subuh, baik yang di rumah maupun yang di masjid. Dan kita lanjutkan seperti biasa, kita mengikuti kajian subuh yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abi Maki. Tafadhol, syukron Ustadz untuk kehadirannya. Kami sekali lagi mohon maaf dikarenakan adanya PPKM dan peraturan dari tim Satgas Covid di Mega Cinere, maka sementara Masjid Husnul Khotimah hanya dapat menyelenggarakan kajian online. Semoga ini juga tidak mengurangi pahala kita dan niatan kita untuk terus mensiarkan dan mengikuti kajian-kajian ilmu dari ustadz-ustadz kita. Kemudian hari ini seperti biasa kita akan meneruskan untuk membahas kitab Rawa'i min Aqwal Rasulullah SAW. Ini adalah kitab yang luar biasa, di mana di sini banyak hadis-hadis yang penuh makna. Dan hari ini insya Allah seperti yang disampaikan oleh Abi Maki kemarin, kita akan membahas mengenai masalah tipologi manusia atau tipe-tipe manusia ketika merespon sebuah panggilan hidayah. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, dan silakan untuk para jamaah untuk bisa juga membiasakan menulis kajian karena sunnah untuk mengikuti atau mengikat ilmu itu dengan tulisan. Syukron, kami persilahkan kepada Ustadz Abi Maki untuk bisa memulai kajiannya. Tafadhol syukron, Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melalui virtual kajian rutin ini, namun tanpa mengurangi rasa khidmat yang kita kerjakan, menundukkan hati kita bahwa sesungguhnya tiada yang lebih kita utamakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi bagaimanapun, tetap kajian akan tetap berjalan. Karena kita yakin kalau dalam Al-Quran sering kita baca inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan kita untuk hadir di kajian, khususnya kesulitan untuk hadir di masjid mengadakan kajian, tapi ma'al usri yusra, ada kemudahan dengan teknologi yang sekarang Masya Allah luar biasa. Kita masih bisa tetap mengikuti kajian yang biasa kita laksanakan. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita mempelajari hadis yang keempat di Rawa'i min Aqwalir Rasul. Iya. Yang keempat ini mukaddimahnya pernah saya sampaikan. Namun pada hari inilah kita akan baca hadisnya. Saya akan bacakan hadisnya pertama kali. Lalu nanti kita akan paparkan dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan bahasa yang kami miliki. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk mengetahui tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bacakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang nomor keempat. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi
kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal ushba al kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafakha atau fanafa'a fanafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu minha wasaqau wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kal'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda wa lam yaqbal hudallahu alladzi ursiltu bihi rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita akan terjemahkan. Iya, kita terjemahkan bebas langsung karena waktu kita sangat sempit sekali. Iya. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Ini diriwayatkan sebelumnya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, untuk diketahui, singkat saja saya sampaikan, ini adalah dari salah satu kabilah Yaman. Abu Musa al-Asy'ari ini, salah al-Asy'ar ataupun kabilatul Asy'ar ini adalah salah satu kabilah yang berkembang di Yaman. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini masuk Islam sebelum hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, suaranya yang indah ketika membaca Al-Quran. Siapapun yang mendengarkan Al-Quran, bacaan yang dialunkan, dilantunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, itu langsung menembus ke dalam hati. Karena bagaimana orang membacanya, seperti itulah kita akan mendengarnya. Kalau ada orang membaca Al-Quran penuh dengan khidmat, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kekhusyuan, maka yang mendengarnya pun akan demikian. Kalau seandainya ada imam membaca Quran penuh dengan khidmat, penuh dengan kekhusyuan, dengan dengan kenikmatan, bukan hanya nikmat bacaannya tapi menikmati makna yang ada dalam Al-Quran, maka orang yang mendengarkannya pun akan terpengaruh dengan hati seseorang yang membaca. Seperti itulah. Maka kalau kita lihat ada beberapa imam yang Masya Allah di Masjidil Haram, misalnya di Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau membacakan ayat menjadi imam, orang mendengar sampai di belakangnya menangis. Iya, banyak orang Indonesia menangis ketika imam itu membacakan ayatnya. Padahal ketika ditanya, Bapak tahu artinya? Tidak. Tapi kenapa hatinya terenyuh dan kenapa hatinya tergerak? Karena yang membacanya disertakan dengan hati. Karena Quran ini adalah kalamun minal qalbi ilal qalbi. Karena yang namanya Quran itu adalah ucapan yang keluar dari hati, yang didengarnya pun oleh hati. Seperti itu. Ini dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, maka semua akan terdiam dan akan terenyuh hatinya. Itulah Abu Musa al-Asy'ari. Sampai Umar bin Khattab selalu ataupun sering memanggil Abu Musa al-Asy'ari untuk apa? Hanya untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Sehingga Umar bin Khattab kalau jumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kata-kata syawwiqna ila rabbina ya Aba Musa. Syawwiqna ila rabbina ya Aba Musa. Artinya dengan mengatakan, tolong buat aku rindu, buat aku kesemsem, buat aku terenyuh kepada Allah wahai Abu Musa. Maka Abu Musa al-Asy'ari membacakan ayat Al-Quran sehingga orang yang mendengarkannya terenyuh. Kenapa? Karena itulah Abu Musa al-Asy'ari. Kelebihan yang sangat luar biasa. Iya. Yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini hadisnya luar biasa. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya ilmu dan hidayah yang Allah berikan kepadaku, maksudnya syariat Islam. Aku ini nabi, aku ini rasul, aku ini dibimbing oleh Allah melalui Jibril. Aku ini diarahkan oleh Allah melalui Jibril, diberikan hidayah, diberikan ilmu, diberikan wahyu. Aku, kata Rasulullah, aku ini ada seorang nabi, seorang rasul yang membawa wahyu, membawa hidayah buat kalian bagaikan ghaith. Aku ini bagaikan ghaith, kata Rasulullah. Aku ini bagaikan hujan. Masya Allah. Hidayahku, ya, petuahku, nasihatku, syariat Islam yang aku bawa itu bagaikan air hujan. Bagaikan air hujan. Kamathili ghaithin, hujan yang indah, hujan yang membawa berkah, hujan yang nyaman. Kamathali ghaithin asaba ardan,
yang mana hujan itu menimpa bumi. Jadi Masya Allah, Rasulullah memperumpamakannya seperti hujan yang indah, hujan yang menaburi, hujan yang menyirami bumi. Itulah hidayah Allah dan itulah yang namanya petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tali ghaithin asaba ardan fakanat, dan ingat bumi ini fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa anbatatil kala'a wal usbal katsir. Ada tanah. Iya. Jadi ketika hujan turun, tanah itu berbagai macam bentuk. Ada tanah yang mana tanah ini, Masya Allah, tanah yang baik. Ardun tayyibah, tanah yang baik. Menerima hujan yang datang. Lalu menyerapnya, Masya Allah. Lalu bukan hanya menerimanya, tanah yang baik itu membuat gembur apa yang ada di tumbuhan ataupun ada yang di atas tanah itu. Begitu ada hujan, maka tanah itu menjadi basah, menjadi gembur. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, dengan air hujan itu, apa yang didapatkannya? Masya Allah, dengan qabilatil ma fa anbatatil kala'a wal ushbal katsir, maka tumbuhlah pepohonan-pepohonan, rerumputan yang indah. Masya Allah. Dan itulah membuat kita ini bisa menanam apapun yang kita tanam di muka bumi ini. Padi ditanam di situ, buah-buahan ditanam di situ. Bayangkan betapa indahnya kalau kita memiliki tanah yang gembur, tanah yang subur. Dan itu diibaratkannya, Masya Allah, adalah orang-orang yang menerima air hujan tadi. Dan ini adalah golongan orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, memahami dengan apa yang disampaikan Rasulullah, dan mengerjakan apa yang disampaikan Rasulullah, dan mengamalkan dengan apa, maksudnya mendakwahkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Itu ada seperti tanah yang gembur. Masya Allah. Ini dia, ya. Jadi saat hujan ini tiba, lalu sampai ke tanah, tanah itu menerimanya. Masya Allah, qabilatil ma, menerimanya. Setelah menerima tanah ini, maka apa yang terjadi? Masya Allah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh tumbuh-tumbuhan, banyak orang yang memerlukan dari tumbuhan itu. Itulah seseorang yang menerima syariat Islam. Dia menerima dengan hatinya, maka suburlah dengan pemahaman suburnya. Suburlah dengan apa lagi? Masya Allah, dengan pengerjaannya. Dikerjakan apa yang disampaikan Rasulullah. Setelah itu bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi apa lagi? Ternyata punten didakwahkannya. Manfaat untuk orang lain. Ini adalah tipe pertama manusia. Mendengarkan, sami', fahim, lalu dia paham. Amal, mengerjakan, lalu dakwah, lalu menyampaikan dakwahnya. Masya Allah, ini bagaikan tanah yang menerima hujan tersebut. Dan ini adalah tipe manusia yang pertama. Beruntung pastinya. Masya Allah, beruntung pastinya. Jadi saat Rasulullah menyampaikan, kita mendengarkan hadis, mendengarkan tafsir, mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan petuah, kita ini mau jadi apa? Apakah kita ini bagaikan tanah yang menerima air hujan? Masya Allah. Masya Allah, ini disampaikan tipe manusia yang hidup di muka bumi ini saat mendapatkan nasihat. Tipe manusia yang hidup di muka bumi ini saat mendapatkan petuah, saat mendapatkan bimbingan, bagaikan hujan yang turun, lalu manusianya bagaikan tanah, menerima atau tidak. Ini yang pertama. Iya. Wa kana minha ajadib. Ada juga yang kedua. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu nasa fasharibu minha wasaqau wazara'u. Nah, ini dia nih. Ada tipe yang kedua. Ada yang kedua. Tipe yang kedua, begitu hujan ini turun, tanah ini bukan menyerap, tapi apa? Ajadib. Kalau dikatakan ajadib itu menahan, menampung air. Nah, ini nih tipe kedua tanah ini. Kalau tanah yang pertama menerima, menyerap, akhirnya tumbuh. Setelah tumbuh, banyak orang memanfaatkan dari tumbuhan itu. Itu bagaikan punten para ulama yang faham terhadap syariat, yang menyampaikannya, mengerjakannya seperti itu.
para santri yang belajar, yang memahami, lalu mengerjakan, lalu menyampaikan. Masya Allah. Iya, para pelajar, ayahanda bunda yang mendengarkan, memahami, bukan hanya memahami dan mendengarkan, tapi apa? Mengerjakannya, lalu apa? Mendakwahkannya. Itu adalah tanah yang Masya Allah dikatakan tanah yang menerima air hujan. Tapi ada yang kedua, tipenya ajadib. Wa minha atau wa kana minha ajadib. Apa ajadib? Ajadib ini tanah yang tidak menyerap, namun tanah ini menyimpan. Apa yang disimpannya? Dia atau tanah ini menyimpan air. Membuat air itu tersimpan di tanah itu. Kalau dikatakan ajadib ini adalah tanah yang menyimpan air sehingga tergenanglah air itu di situ. Sehingga air itu tidak menyerap, namun air itu menjadi berkumpul di tempat itu. Ajadib. Subhanallah. Maka di sini mengatakan tanah yang menampung air, namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air itu, apa yang terjadi? Karena air itu tergenang, iya, Masya Allah, tapi air itu masih bermanfaat untuk orang banyak. Dengan air itu orang bisa mengambil, minum. Dengan air itu orang bisa menyirami pohon. Dengan air itu orang bisa untuk menggunakan air, mencuci kah, membersihkan dirinya kah, bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk minum. Kenapa? Karena ada air yang tadi tergenang tadi atau ajadib. Itu dia. Bagaikan apa di sini? Bagaikan apa? Bagaikan ada orang yang duduk di majelis taklim, lalu dia ini punten memahami, tapi hafal, dan dia jadi tabungan hafalan itu. Tapi dia tidak memahami secara detail apa yang diinginkannya. Dan dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Tapi bagaikan kamus yang ada dalam pikirannya. Hafalannya ada, pikirannya ada, catatannya banyak. Tapi ketika menyampaikan kesulitan, memahami lebih detail daripada artinya juga kebingungan. Namun, punten, dia ini siap untuk menjadikan sebagai tabungan daripada hafalan yang dimilikinya. Ada orang seperti itu. Hafalannya banyak. Hafalan Quran luar biasa, hafiz. Tapi ketika ditanya untuk masalah tafsirnya, ditanya tentang masalah maknanya, asbabun nuzulnya, misalnya, kebingungan. Namun ketika ditanya, saya lupa ayat ini, ayat keberapa ya? Dia keluarkan. Itu adalah surat ini, di ayat sekian. Masya Allah, itu bagaikan air ataupun yang namanya ajadib yang menerima air tapi tidak menyerap, namun dia ini menampungnya dan ini pun sangat bermanfaat. Berarti tinggal pilih. Kita ketika mendengar ilmu, mendengar ajakan, mendengar syariat, tinggal pilih apakah kita mau menjadi pertama qabilatil ma, atau yang kedua menjadi ajadib. Karena ada beberapa sahabat demikian. Coba kalau ditanya tentang hadis-hadis yang ada, imma yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah paling banyak untuk menyampaikan hadisnya. Tapi ketika menerangkan tentang secara detail, tentang apa yang disampaikannya, itu adalah bergantungnya kepada misalnya Ibnu Abbas, ya. Misalnya kepada Abu Bakar, kepada Siti Aisyah, dan kepada orang autan sahabat-sahabat yang memang ternyata terbagi. Ada yang seperti qabilatil ma, ada yang menjadi ajadib, dan ini dua-duanya bermanfaat. Masya Allah, ini dua-duanya bermanfaat. Sahabat-sahabat, teman-teman mau jadi apa? Ketika mendengarkan petuah dari syariat Islam, melalui lisan para kiai, melalui lisan para habaib, melalui lisan para ulama, apakah menjadi qabilatil ma atau menjadi ajadib? Kenapa? Dua-duanya bermanfaat. Dua-duanya adalah bermanfaat, dua-duanya itu adalah mulia. Masya Allah. Kalau ajadib, mendengarkan, faham, mengerjakan. Tapi apa? Tidak memahami secara detail. Tahu kalau ini adalah ini, kalau ini adalah ini. Misalnya mengatakan tentang, oh ini akikah. Akikah ini adalah hukumnya begini. Tanggal yang waktu dikerjakan, tanggal atau hari kesekian, selesai. Ini ada dalilnya. Kullu maulidin rahinatun bi aqiqati. Selesai. Tuntas. Aman. Ketika ditanya, punya dalilnya? Ini dalilnya. Ini akikah hari ke-7, hari ke-14.
udah selesai. Ini adalah sunnah muakkadah, udah tuntas. Misalnya gitu. Tapi ketika ditanya, bisa mengatakan, akikah ini kalau disandingkan dengan kurban mana duluan ya? Aduh bingung gimana? Tanya kepada yang qabilatil ma. Iya. Ketika ditanya dengan mengatakan, aduh ini saya sudah sepuh nih, tapi rasa-rasanya orang tua belum akikah. Emang akikah itu kewajiban orang tua, apa kewajiban diri pribadi? Kalau diri pribadi bolehlah mengakikahnya diri pribadi, boleh gak ya kita akikahkan diri sendiri? Punten, Anda ajadib, apa Anda qabilatil ma? Tanya kepada qabilatil ma, langsung dibereskan. Ajadib tahu dalil. Qabilatil ma kadang-kadang bingung. Ini, aduh saya lupa nih ayatnya. Tanya kepada ajadib, karena dia menampung. Masya Allah. Kadang-kadang itu harus berjalan, luar biasa. Tapi Masya Allah, ada yang namanya ajadib, ada yang namanya qabilatil ma. Dan terkadang yang ajadib ini punten, yang qabilatil ma lebih memahami daripada ajadib. Biasanya demikian. Tahu dalilnya, tahu hadisnya, tapi lebih detailnya tanya kepada yang qabilatil ma. Ataupun yang tadi saya sampaikan, perumpamaan yang indah yang Rasulullah sampaikan. Kita cek apakah kita menjadi orang yang qabilatil ma ataupun ajadib, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu yang ketiga, nah ini digambarkan, ya. Digambarkan. Di sini disebut amsakatil ma, ajadib itu memegang air, menampung air. Fanafa'allahu bihannas. Lalu Allah jadikan manusia ini punten mengambil faidah daripada ajadib tadi. Banyak mengambil faidah daripada ajadib tadi. Iya. Fasyaribu minha, bisa mengambil air untuk minum manusia. Wasaqau, lalu bisa untuk menyiram. Wazara'u, bisa juga untuk menanam karena ada air yang ajadib tadi. Tapi yang ketiga, ini yang sangat mengerikan sekali. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini digambarkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Ada yang ketiga qi'an. Innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kal'an fadzalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi. Nah ini nih yang disebut dengan qi'an. Apa qi'an? Saya terjemahkan bebas. Iya. Qi'an ini digambarkan bahwa jenis tanah yang ketiga adalah tanah qi'an. Apa tanah qi'an ini? Apa tanah qi'an ini? Disebutnya qi'an. Tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Menampung air tidak, menyerap air tidak. Jadi begitu air itu masuk, langsung hilang. Hilang, ada kayak gitu. Mungkin apa namanya, mungkin batu gitu ya, atau mungkin cadas atau apa. Namun qi'an, satu tempat tanah yang gersang, yang keras, begitu hujan tidak menyerap, lalu tidak menampung. Qi'an, iya, itu dikatakan bahwa tidak menampung dan tidak menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama. Bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Punten. Dia mengetahui ajaran Allah, dia mengerjakan kepada orang lain, dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Subhanallah. Jadi yang ketiga ini ada yang namanya qi'an, tidak menyerap dan tidak menyimpan air. Jadi dia datang cuma mendengar. Iya, dia mendengar, mungkin paham, mungkin tidak. Lalu apa lagi? Fatarak, lalu ditinggalkannya, nggak mau mendengarkannya lagi, punten, nggak mau menjalankannya, nggak mau memahaminya. Artinya apa? Dia ini adalah golongan yang rugi. Golongan yang rugi karena apa? Karena dia ini punten qi'an. Bismillah. Ya, yang ketiga ini adalah qi'an. Ya, qi'an ini tanah yang tidak menyerap dan tidak menampung. Lalu apa yang terjadi kepada qi'an ini?
diumpamakan sekelompok orang, sekelompok manusia yang begitu hujan ini turun, punten, hidayah ini disampaikan, pengajian itu disampaikan, dipaparkan, apa yang dilakukan? Na'udzubillah, dia mendengar, tapi sama sekali hatinya tidak pernah ternyuh. Dia ini mendengar, tapi hatinya sama sekali tidak pernah terbersit untuk memahami, apalagi untuk mengerjakan. Punten, apalagi untuk mengamalkan, apalagi untuk mendakwahkan. Na'udzubillah. Ini yang sangat mengerikan sekali. Ya, ini disebut dengan qi'an. Berarti kita tahu, orang yang bagaikan qi'an, dia tidak pernah ingin mengetahui tentang keagungan Allah, tentang syariat Islam yang sesungguhnya. Bahkan intinya tidak mau tahu terhadap apa yang disampaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Sampai akhirnya, punten, dia ujung-ujungnya tidak akan pernah merasakan keagungan Allah, tidak akan pernah merasakan keindahan daripada syariat Islam. Kenapa? Karena dia qi'an. Qi'an, iya. Jangan pernah dikasih nama anak ini qi'an, jangan. Karena ini ibaratnya tidak baik maknanya. Maksudnya apa? Perumpamaan yang Rasulullah umpamakan. Berarti ada yang tanah qabilatil ma', ada ajadib, dan ada qi'an. Inilah 3 golongan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Iya, ini 3 golongan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan jika kita ingin mengetahui, ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga yang dalam suratul Hadid, ya. Dalam suratul Hadid Allah perumpamakan yang namanya tanah bisa hidup dengan air. Itu artinya semati-matinya hati kalau disirami dengan wahyu Allah, yakni baca Quran, itu akan tumbuh. Firman Allah Subhanahu wa taala perumpamaan. Alam yakni lilladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Lihat ayat 17-nya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Nah ini nih. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, Allah menghidupkan tanah setelah tanah itu gersang, mati, tidak bisa tumbuh. Dengan apa? Dengan hujan. Begitulah. Kalau hati kita qasad, kalau hati kita keras, kalau hati kita ini enggan untuk tunduk di hadapan Allah. Kenapa ya saya sholat susah? Kenapa ya saya mau tahajud susah? Kenapa ya saya duha susah? Kenapa saya sedekah susah? Kenapa saya untuk melakukan amal-amal baik demi kebaikan ternyata yang kami temukan sholat susah, baca Quran susah, ngaji susah, sedekah susah, silaturahim susah. Satu masalahnya, apa? Anda kurang menyirami hati Anda dengan apa? Dengan hujan. Maksudnya apa? Wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Apa? Quran. Quran. Sahabat-sahabat, teman-teman, majelis taklim. Iya. Husnul khatimah, simpan kalimat ini baik-baik. Jika merasa susah untuk taqarrub kepada Allah, kembalikan hati ini dikasih makan dengan qiraatul Quran. Baca Quran, baca Quran, disiplin baca Qurannya. Apakah setiap habis sholat 5 ayat? Apakah hanya mampu setiap selesai maghrib saja setengah lembar? Pokoknya, punten, bahasanya agak sedikit galak, punten bahasanya. Tidak pantas Anda dikatakan menjadi seorang yang mukmin, muslimin, muslimat kalau tidak bisa mendisiplinkan diri membaca Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Quran itu, Masya Allah, keberkahan-keberkahan akan dibuka. Hati yang tadinya keras, yang tadinya tandus, dengan terus disirami dengan Quran, walaupun beberapa ayat, itu bisa jadi ajadib. Bahkan bisa jadi qabilatil ma'. Masya Allah. Inilah dia kurangnya baca Quran. Kurangnya baca Quran. Bahkan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mengerikan sekali ya. Ketika membicarakan tentang qi'an, ya. Ketika membicarakan tentang qi'an, ini ada
dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kenyataannya, apa yang diucapkannya dalam surah yang sangat-sangat luar biasa. Firman-Nya, ya. Dalam suratul Jum'ah ayat 62. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Coba ayahanda bunda, sahabat-sahabat yang berbahagia, kalau melihat ayat ini yang barusan dibacakan, waduh, secara tidak langsung Allah memperumpamakan, merendahkan orang-orang yang mana punten sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tinggi, tapi kalau diterimanya dengan qi'an, hati yang gersang, hati yang tidak menerima, baik itu untuk menampung air ataupun menyerap air. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Ini diumpamakan dulu orang Yahudi. Orang Yahudi, iya. Orang Yahudi yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Dikasih Taurat, tapi tidak mau membacanya. Pak Nabi Musa sudah berdakwah, dia pelengak-pelengok, dia nggak pernah dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bahkan cenderung kepada apa? Cenderung kepada bandelnya, cenderung kepada apa? Tidak mentaatinya, cenderung dengan tidak mau tahuannya. Biarin aja. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Allah menyatakan kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang itu bagaikan himar. Tahu himar apa? Keledai. Bagaikan keledai yang membawa asfar, yang membawa yang namanya punten lembaran-lembaran Taurat yang mulia. Tapi karena yang namanya himar, yang namanya keledai, ya dia nggak bakalan paham apa yang ada di atasnya. Dia nggak bakalan paham, dia nggak bakalan mengerti. Bisa dibayangkan untuk syariat Islam pun demikian. Bagaimana mulianya Rasulullah, bagaimana mulianya Al-Quran. Ya, kurang apa mulianya Al-Quran, namanya juga kalamullah. Kurang apa mulianya Rasulullah SAW dengan sirah nabawiyahnya begitu lengkap, dengan hadis-hadis Rasul yang begitu indah, ayat-ayat Al-Quran yang menjulang, ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi punten, jika hati ini qi'an, jika manusianya qi'an, apa yang terjadi? Yang terjadi persis seperti keledai, yang mana tidak akan pernah berpengaruh apapun yang dibacakan di depannya, apapun yang diucapkan di depannya. Coba bawa keledai, taruh di depan, ceritakan tentang kisah-kisah yang sedih, apakah dia akan menangis? Tidak. Ceritakan kisah-kisah yang membuat semangat, apakah dia tiba-tiba bertakbir Allahu Akbar, kesemangatan? Tidak ada. Kenapa? Keledai. Kenapa? Karena tidak akan berpengaruh dengan apa yang Anda katakan, dengan apa yang Anda ucapkan. Itulah kenyataan yang sangat mengerikan. Padahal Allah itu sangat menyayangi umat Muhammad Rasulullah SAW. Seandainya kita ini menjadi yang namanya punten, kalimat yang awal apa tadi? Yang disebutkan dengan mengatakan qabilatil ma ardun, qabilatil ma, tanah yang menerima air, Masya Allah, semakin mengenal Allah dan semakin jatuh cinta kepadanya, dan semakin tahu apapun yang Allah berikan itu terbaik untuk dirinya dan kebaikan untuknya. Jadi kalaupun menjadi ajadib, Masya Allah, menjadi tabungan bagi umat ini. Tapi kalau sudah menjadi qi'an, ketakutan, keputusasaan, kegersangan dalam kehidupan, ya, kegelapan dalam kehidupan, terutama akan mendapatkan keputusasaan. Kenapa? Karena orang-orang yang namanya qabilatil ma atau ajadib, yang sangat-sangat memahami bahwa betapa besar cintanya Allah kepada kita. Tapi kalau hanya qi'an, tidak akan pernah bisa merasakan betapa dahsyatnya Allah mencintai kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini pegangan baik-baik. Iya, la haula wala quwata illa billah. Punten. Benarkah Allah mencintai kita? Iya, bagi orang yang memahami tentang masalah ini. Apapun yang terjadi,
itu tetap akan mengatakan betapa besar cinta Allah kepada dirinya. Masya Allah. Betapa sayang Allah kepada dirinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi kalau seandainya Qian akan merasa lepas daripada pantauan Allah, bahkan bisa jadi yang namanya golongan Qian ini punten menjadikan orang ini mengadukan Allah kepada makhluk. Itu sangat mengerikan sekali. Kan banyak sekarang ngadu tentang Allah kepada makhluk. Dan ini adalah membuktikan lemahnya iman, lepasnya iman. Karena apa? Allah diadukan kepada makhluk. Jangan. Iya, justru yang diadukan itu makhluk kepada Allah. Kita kepada Allah. Kadang-kadang ini, kenapa Allah begini ya? Kenapa Allah jadikan COVID begini? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Bukan kenapa Allah, kenapa kita? Bukan kenapa Allah. Orang qillatul adab kalau mengadukan Allah kepada makhluk. Justru makhluklah yang harus diadukan kepada Allah. Kitalah yang mengadukan kepada Allah. Bukan Allah diadukan kepada makhluk. Itulah orang yang namanya Qian. Kalau mudah mengadukan Allah kepada makhluk. Na'udzubillah. Adukan makhluk kepada Allah. Apapun di muka bumi ini. Termasuk COVID ini, adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, negeri kami ini sudah 2 tahun, kenyataannya demikian. 2 kali haji, nggak bisa berangkat juga. Kenapa? Adukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Dan punten-punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hanya orang-orang yang qabilatil ma ajadib, yang merasakan betapa dahsyatnya Allah mencintai kita. Ada satu kisah, saya sangat suka menyampaikan kisah ini. Betapa Allah mencintai kita. Membuat kita ini Masya Allah, semakin nyaman hidup di muka bumi ini dengan mempelajari syariat yang ada, yakni syariat Islam. Ada suami istri, yang mana suami istri ini mengadakan safar atau perjalanan dengan kapal. Naik di kapal, setibanya dia ini di kapal lalu berjalan. Kapal itu normal, kapal ini indah berjalan, kapal ini terus berlayar. Tiba-tiba di dalam perjalanannya untuk berlayar, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata subhanallah, dalam perjalanan kapal yang indah ini ada ombak yang begitu dahsyat menerpanya. Bukan hanya sekedar ombak, tapi hujan deras turun. Dan bukan hanya sekedar ombak dan hujan, tapi angin pun menerjangnya. Sehingga kapal ini oleng sangat luar biasa. Semua yang ada di kapal itu berteriak dengan mengatakan, wah ini kematian, wah ini kematian, ini kematian. Punten, apa yang terjadi? Yang ada di kapal ini sudah bertanya-tanya, apa kita akan hancur di sini? Kita akan mati di sini? Apa kita akan wafat di sini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hanya tinggal menunggu bagaimana yang disampaikan oleh nakhoda. Ternyata nakhodanya menyatakan, wahai para penumpang, 99% kita akan tenggelam di sini, 99% kita akan wafat di sini, 99% kita tidak akan bisa selamat. Semuanya menangis, semuanya histeris. Tapi punten, suami daripada istri yang kami ceritakan di awal, dengan santai dia duduk, lalu dia bawa pisau, dia mengupas mangga atau mengupas buah sambil senyum dan sambil santai. Sehingga orang-orang bertanya-tanya yang hadir pada waktu itu, ini kenapa ini? Ini orang ini gak punya rasa takut apa? Sudah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan demikian masih santai saja, masih memikirkan untuk mengupas mangga, masih mikir makan, ada apa ini? Wahai fulana, bagaimana suamimu? Istrinya pun kaget, kenapa suaminya begitu santai? Dan dia bertanya, wahai suamiku, engkau tidak panik dengan situasi seperti ini? Senyum suaminya, tidak. Apakah engkau tidak takut mati dalam suasana seperti ini? Suaminya mengatakan sambil senyum, tidak. Tersinggung istrinya, maka diambil pisau itu dan ditempelkan di leher kepada suami. Hah suamiku, jika sekarang pisau ini berada di lehermu dan tidak ada jarak antara pisau dengan lehermu ini, apakah kau takut terbunuh dengan pisau ini? Suaminya senyum mengatakan tidak. Masya Allah. Istrinya bertanya, kenapa? Kenapa kau tidak takut dengan pisau yang aku tempelkan di lehermu? Simak kalimat ini, jawaban dari suami ini. Apa kata suami itu? Suami itu dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Aku tidak takut dengan pisau yang kau tempelkan di leherku.
Karena aku tahu yang memegang pisau ini adalah engkau istriku. Dan yang memegang pisau ini adalah orang yang aku cintai. Dan yang memegang pisau itu adalah orang yang mencintaiku. Mustahil engkau istriku yang aku cintai dan engkau pun mencintaiku untuk menusukkan pisau ke leherku. Dan istriku tahu, sesungguhnya ombak ini, hujan ini, angin ini, itu milik Allah yang aku cintai. Dan Allah pun mencintai orang-orang yang mencintainya. Mustahil Allah akan menjadikan kita sengsara ataupun Allah menjadikan kita terpedaya baik di dunia ataupun di akhirat. Pasti apa yang Allah berikan itu keputusan yang terbaik. Maka yang memiliki angin, memiliki hujan, memiliki ombak, itu adalah Allah yang aku cintai. Dan Allah pun mencintai kepada orang-orang yang mencintainya. Coba, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira hikmah apa yang bisa diambil daripada kisah ini? Hikmah apa yang kita bisa ambil daripada jawaban laki-laki itu? Masya Allah, itu hanya bisa didapatkan jawaban itu oleh orang yang namanya punten qabilatil ma' atau ajadib. Tapi untuk qi'an tidak akan pernah terbesit dalam pemikirannya dalam masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekarang tinggal pilih, kita ini mau jadi apa? Kita ini mau jadi golongan mana dalam syariat Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Ketika membaca ayat, ketika membaca hadis, ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan petuah ulama, ketika mendengarkan petuah kiai, ketika mendengarkan petuah habaib. Masya Allah, apa yang terjadi dalam hati kita ini? Apakah hanya akan menjadi qi'an, mengerikan dan itu merugikan? Atau, punten, kita ini menjadi yang namanya qabilatil ma', Masya Allah, atau yang namanya menjadi yang disebut dengan ajadib. Ini adalah punten perumpamaan yang Rasulullah gambarkan. Dan tidak ada perumpamaan yang sangat mengerikan. Yakni adalah kecuali perumpamaan yang nomor 3. Apa? Seindah apapun yang dibawa, semulia apapun Quran, setinggi apapun derajat Rasulullah, tapi kalau menjadi qi'an, itu bagaikan keledai yang tidak akan pernah faham apa yang ada di atasnya. Itu bagaikan keledai yang tidak akan pernah faham ketika didengarkannya. Itu bagaikan keledai yang tidak akan pernah terpengaruh dengan isi terjadi dalam Al-Quran atau sejarah Rasulullah SAW. Berarti jangan heran ayahanda bunda. Masjid di mana-mana dikomandangkan ibadah sholat. Masya Allah, kalau yang namanya punten, yang namanya apa? Yang namanya qabilatil ma', resah. Ketika, waduh, ini masjid seperti apa ya? Sekarang ada begini-begini. Resah. Resahnya apa? Ingin sekali kerinduan ke masjid. Lalu apa? Selalu rindu. Iya. Kalau ajadib juga demikian. Tapi kalau qi'an nggak ngaruh. Mau masjid di PPKM, mau masjid di apakan, nggak ngaruh. Coba sekarang tanya kepada diri pribadi. Tanya kepada teman-teman yang hadir dalam kajian ini. Apa yang terjadi ketika kita ini dalam suasana COVID demikian? Apakah semakin menggebu-gebu rindu ke masjid? Apakah semakin menggebu-gebu rindu untuk majelis taklim? Seandainya menggebu-gebu ada kerinduan untuk hadir di masjid, hadir di majelis taklim, Anda mudah-mudahan menjadi yang namanya qabilatil ma'. Anda menjadi ajadib. Tapi kalau nggak ngaruh sama sekali, mau masjid ditutup kah, di PPKM kah, mau di PSBB kah zaman dulu seperti itu, ataupun dikatakan lockdown kah, atau apa saja, nggak ngaruh. Apabila kata-kata itu ada dalam hati kita, hati-hati. Anda adalah ditakutkan menjadi qi'an, tanah yang tidak bisa menyimpan air ataupun menyerap air. Sehingga apapun disampaikan para ulama, disampaikan para kiai, punten, tidak akan berpengaruh karena Rasulullah pernah Al-Quran menggambarkan kahmatsalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa sesuatu yang mulia. Pada waktu itu Taurat, dan sekarang ini adalah Al-Quran. Sekarang ini sejarah-sejarah yang ada. Lalu dalam kenyataannya, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ternyata ditakutkan menjadi kaum yang zalim karena kenyataan tidak pernah membuka hatinya, karena senang dalam keadaan tandus pemikirannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Sahabat-sahabat, teman-teman, ayahanda bunda, majelis taklim Husnul Khatimah. Ini adalah hadis di nomor 4 yang baru kita bahas. Insya Allah, mudah-mudahan yang akan datang, di hadis nomor 5. Masya Allah, Ini nomor 5 juga indah, perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan. Hadis nomor 5 ini adalah perumpamaan. Kalau tadi perumpamaan orang menerima wahyu dari Allah itu seperti apa. Ataupun perumpamaan menerima ajaran yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana. Perumpamaannya ada 3. Dan ternyata ini ada perumpamaan orang ketika menerima Quran. Ada 4 perumpamaan orang ketika menerima Quran, bagaimana ketika Quran dibacakan. Kalau tadi ketika wahyu disampaikan, ketika syariat disampaikan, itu bagaikan hujan yang turun. Apakah menjadi yang namanya qobilatil ma, atau akan menjadi ajadib, atau menjadi qi'an, silahkan pilih Anda berada di posisi mana. Yang akan datang, kita melihat hadis yang kelima ketika ayat Quran dibacakan, khusus Quran ini. Quran dibacakan, Quran disampaikan, kita ini tergolong dari golongan yang mana? Golongan pertamakah, keduakah, ketigakah, keempatkah? Karena ada 4 golongan, 4 gaya, 4 situasi, 4 keadaan ketika Quran dibacakan kepada manusia, kepada kita. Semuanya kita berada di posisi mana? Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang tentang hadis yang nomor 5 berkaitan dengan posisi manusia kita saat Al-Quran dibacakan. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, selalu husnudzon, dan selalu berperbanyak untuk membahagiakan orang lain, baik itu dengan tegur sapa, baik itu dengan sedekah, baik itu dengan Masya Allah silaturahim, walaupun dengan WhatsApp-nya. Maka setiap orang lain bahagia dengan perilaku kita, terhindar daripada kesulitan yang akan datang kepada kita ataupun yang ada di dalam diri kita. Camkan itu. Kesulitan apapun yang Anda rasakan, coba sebarkan silaturahim. Coba bantu orang lain. Coba bahagiakan orang lain. Seperti apa Anda membahagiakan orang lain, seperti itulah Allah akan membahagiakan Anda. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nanti Mas Ibnu untuk menutup daripada kajian ini. Silakan Mas Ibnu. Baik, Ustaz Abi Maki, syukron untuk penyampaiannya, dan alhamdulillah insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan mungkin juga mohon izin Ustadz, ini kebetulan Mas Iqbal juga sudah hampir 1 minggu ini beliau sakit. Mungkin ada mohon doa juga, termasuk untuk beberapa jamaah ini yang juga sudah terpapar ini Ustadz di perumahan Mega Jiniri saja sudah ada sekitar 16 kakak kurang lebih ya yang terpapar. Mohon doanya juga Ustadz untuk itu, nanti langsung bisa ditutup dengan kafaratul majelis Ustadz. Syukron. Iya. Subhanallah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Iqbal juga dalam keadaan sakit, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dan jamaah daripada Masjid Husnul Khatimah yang sekarang dalam keadaan terpapar pun semoga Allah berikan kesehatan. Dan kita yang hadir melalui aplikasi Zoom ini ataupun aplikasi daripada YouTube ini dalam keadaan mungkin ya dalam keadaan sakit, semoga Allah juga berikan kesehatan. Jika kesehatan untuk hari ini dan untuk selamanya, karena kesehatan ini adalah sesuatu yang mahal untuk kita miliki, untuk lebih nikmat takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfina washfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk
syifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran juga untuk semua jamaah yang sudah hadir. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustadz Abi Maki dan para jamaah semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.